Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Data Warehouse dan Data Mining. Adapun tugas kami yaitu berjudul Data Warehouse, Pemetaan Informasi Bencana Alam di Indonesia tahun 2019. Kami dari kelompok 5 beranggotakan saya sendiri dan rekan saya. Baik. Pada tugas kali ini, kami mengambil studi kasus bencana alam di Indonesia. Nah, kenapa kami mengambil kasus bencana alam di Indonesia? Salah satu latar belakang kami bahwa Indonesia adalah salah satu daerah yang rawan bencana dan tidak sedikit dalam setiap tahunnya bencana terjadi di berbagai daerah. Nah, untuk itu analisis kejadian bencana diperlukan guna untuk mengetahui potensi daerah rawan bencana, penanggulangan, serta tren-tren bencana yang marak terjadi. Nah, dari situ kami bertujuan untuk melakukan perancangan data warehouse untuk pemetaan informasi bencana alam di Indonesia. Dan hal itu sangat diperlukan guna menghasilkan dashboard yang dapat menyajikan informasi dalam bentuk frekuensi kejadian bencana, rekap informasi, jumlah korban, serta akibat bencana terburuk yang terjadi. Baik, sebelum membahas lebih dalam terkait perancangan arsitektur dari data warehouse, kami akan sedikit menjelaskan terkait data warehouse itu sendiri. Jadi, data warehouse itu sendiri adalah kumpulan data-data yang mengambil dari berbagai sumber jenis data, baik dari database NoSQL ataupun database SQL, baik data dalam bentuk dokumen, angka, gambar, audio, dan jenis lainnya, yang dikumpulkan dan diekstraksi dan dilakukan pengolahan untuk mengambil sebuah informasi yang berguna dan digunakan untuk mendukung sebuah keputusan atau kebijakan dalam sebuah lembaga atau bisnis. Nah, sederhananya seperti itu. Baik, dari data warehouse sendiri memiliki tahap-tahap atau proses-proses yang pada umumnya dilalui untuk menghasilkan sebuah rancangan informasi yang berguna. Nah, sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwa data warehouse itu mengambil sumber data dari berbagai sumber. Nah, di sini dalam studi kasus kami untuk tugas kali ini kami mengambil dua buah sumber data, yaitu database SQL. Yang pertama adalah database perumahan dan yang kedua adalah database bencana. Nah, adapun proses dari perancangan sebuah data warehouse dapat dilihat sebagai dimonitor, yaitu ada ekstraksi, kemudian transformation, kemudian loading, data warehouse, kemudian menghasilkan output analisis. Kita bahas satu persatu. Ekstraksi. Jadi ekstraksi yaitu pemilihan data yang akan digunakan dan disimpan dalam format XLS. Jadi sederhananya, ekstraksi ini adalah proses pengambilan data dari data-data sumber, proses pengambilan data dari berbagai data sumber untuk kemudian dikumpulkan dan biasanya disimpan dalam format Excel. Nah, ekstraksi biasa dikenal dalam istilah lain dalam data warehouse adalah ETL. Jadi extraction, transformation, loading. Nah, setelah melakukan tahap extraction data, kemudian yaitu melakukan transformation. Jadi transformation adalah merapikan data yang sudah terpilih dari data ekstraksi tadi untuk kemudian dilakukan perbaikan, entah perbaikan nama field atau penyeleksian data-data yang tidak konsisten dan lain-lain sebagainya. Nah, di tahap transformasi ini juga sangat penting untuk dilakukan karena di sini merupakan tahap pre-processing atau pra-pengolahan yang menentukan kualitas sebuah informasi yang akan dihasilkan dari data warehouse berikutnya. Nah, kemudian setelah itu, setelah melakukan transformation data, kemudian melakukan loading data. Nah, loading data yaitu menjalankan script loading data untuk memasukkan data yang sudah dibersihkan ke dalam data warehouse. Jadi proses ini biasa dikenal dalam istilah data warehouse adalah proses OLAP. Jadi OLAP adalah Online Analytical Processing.
biasa disingkat dengan OLAP. Jadi umumnya proses OLAP ini adalah proses untuk membangkitkan query-query atau merequest sebuah instruksi untuk menampilkan sebuah data yang dibutuhkan. Nah, kemudian setelah proses loading atau OLAP dilakukan, data telah masuk dalam data warehouse. Nah, kemudian setelah data masuk di dalam data warehouse, selanjutnya kita akan melakukan output analysis yang berisi hasil informasi dashboard pemetaan informasi bencana alam di Indonesia. Nah, sebagaimana dijelaskan tadi, kami mengambil 2 buah database untuk dilakukan pemodelan dalam data warehouse, yaitu database perumahan dan database bencana alam. Nah, untuk database bencana alam dapat dilihat bahwa database tersebut memiliki 4 tabel yang masing-masing tabelnya saling berelasi antar satu dan lain, yaitu ada tabel provinsi, tabel korban, bencana, dan kabupaten kota. Sedang untuk database perumahan dapat dilihat bahwa terdiri dari 5 tabel. Yang pertama provinsi, tabel rumah unit, fasilitas, tabel kabupaten kota, dan tabel kerusakan. Nah, dalam data warehouse dikenal istilah star schema. Apa itu star schema? Jadi star schema sederhananya adalah data yang telah dilakukan transformasi yang dikumpulkan kemudian diolah untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Jadi secara umum star schema ini terdiri dari 2 komponen utama. Yang pertama adalah tabel fakta, yang kedua adalah tabel dimensi. Nah, tabel fakta itu sendiri mengambil informasi-informasi dari tabel dimensi, sedangkan tabel dimensi ini berisi informasi-informasi pendukung untuk tabel fakta. Nah, di sini kami mengambil 3 buah star schema. Yang pertama untuk analisa rekap jumlah korban bencana, yang kedua analisa bencana alam terburuk, yang ketiga analisa frekuensi kejadian bencana alam. Nah, di sini dapat dilihat untuk tabel fakta frekuensi bencana terdiri dari 3 dimensi, yaitu dimensi bencana, dimensi geografis, dan dimensi depth. Untuk tabel fakta bencana terburuk itu terdiri dari 4 dimensi, dimensi bencana, dimensi geografis, dimensi kerusakan, dan dimensi waktu atau depth. Dan yang terakhir, tabel fakta rekap korban terdiri dari 4 dimensi juga, yaitu dimensi bencana, dimensi jenis korban, dimensi geografis, dan dimensi depth atau waktu. Nah, untuk proses berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya terkait teknis dalam pembuatan data warehouse. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabel fact dan dimensi di MongoDB. Nah, untuk penginputan sendiri tabel-tabel yang ada, awalnya tabel-tabel kita itu merupakan data Excel, kemudian kita convert menjadi CSV, lalu diimpor menjadi collection pada MongoDB sendiri. Nah, untuk penggunaan MongoDB Studio 3T ini adalah merupakan guide atau IDE dan klien profesional untuk MongoDB. Nah, untuk menyalakan Studio 3T ini, kita harus mengaktifkan MongoDB-nya terlebih dahulu melalui command prompt, sehingga setelah bisa, dia akan langsung terkoneksi dengan localhost-nya. Nah, contohnya sendiri yaitu kita lihat langsung saja pada Studio 3T-nya. Ini adalah contoh dimensi date, dimensi geografis, dan lain-lain sebagainya. Kemudian statistical report-nya, ini adalah report visualisasi data yang berhasil kami buat, dan untuk pembuatan visualisasi datanya kita menggunakan Power BI. Nah, untuk Power BI-nya sendiri seperti ini. Ini adalah contoh yang tadi pertama. Untuk penggunaannya sendiri, data pada Studio 3T tadi dikoneksikan dengan Power BI sehingga akan menghasilkan di import ke Power BI, sehingga nah ini merupakan skemanya yang nantinya akan langsung bisa diakses Power BI-nya. Kemudian kita buat visualisasinya. Contoh adalah kita akan mencari
jumlah bencana, jumlah korban tergantung bulan. Jadi kita ambil pada rekap korban pertama, kita ambil jumlahnya, kita masukkan di bagian sini. Kemudian jumlah itu kita count berdasarkan bulan, nama bulannya. Sehingga didapatkan bahwa pada bulan Juni sebanyak 276 korban dari bencana alam. Kemudian ini adalah jumlah bencana yang terjadi berdasarkan provinsi. Jadi yang kita ambil dari data ini adalah frekuensi bencana, ID jenis bencana. Jadi ID jenis bencana akan di-count sebanyak apa dan diperhitungkan berdasarkan provinsinya. Jadi misalkan di Jawa Timur terjadi bencana sebanyak 76, merupakan nilai tertinggi jumlah bencana terjadi atau frekuensi terjadinya bencana. Mungkin saya akan jelaskan di PPT-nya saja. Nah, selanjutnya ini adalah jumlah dan jenis bencana. Jadi mungkin agak kurang kelihatan, tapi pada bulan Juni ada 90 lebih terjadi banjir, terjadi gelombang pasang, terjadi gempa bumi, terjadi kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, puting beliung dan tanah. Kemudian ini adalah jenis bencananya, mirip-mirip dengan ini, hanya saja dibuatkan dalam grafik seperti ini. Sehingga dari hal tersebut ada kesimpulan yang kami dapatkan bahwa jumlah bencana terbanyak untuk setiap provinsi terjadi di Jawa Timur sebanyak 76 kasus. Jumlah korban terbanyak terjadi pada bulan Juni dengan total 276 korban. Sedang untuk jumlah korban dari setiap bencana memiliki tren yang stabil antara masing-masing bencana. Kemudian jumlah bencana yang sering terjadi ditinjau dari jenis bencana adalah gempa bumi dengan nilai 290 kejadian. Untuk tingkat kerusakan yang dihasilkan dari setiap bencana tertinggi pada bulan Juni dan Mei dengan jenis bencana penyumbang kerusakan rata-rata gempa bumi, gelombang pasang, banjir, tanah longsor, dan letusan gunung berapi. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.